Kemudian mengamati selama waktu tertentu untuk melihat apakah kelompok yang terpajan dan tidak terpajan mengalami sakit atau tidak. Selanjutnya di sini ada desain cohort atau diagram mempelajari dinamika korelasi antara faktor risiko dengan faktor efek melalui pendekatan longitudinal ke depan atau prospektif. Desain cohort berdasarkan status paparan, exposure, kemudian diikuti hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama itu bersifat observasional dan prospektif. Yang kedua itu terdapat hipotesis dan spesifik. Yang ketiga itu pengamatan dilakukan dari sebab ke akibat. Yang keempat itu penghitungan insiden rate atau insiden kumulatif. Yang kelima itu pemisahan antara kelompok terpapar dan tidak terpapar. Lalu yang terakhir itu ketersediaan catatan dan kemudahan dalam follow up. Selanjutnya di sini ada dua tujuan, yaitu ada tujuan deskriptif dan tujuan analitik. Yang pertama, tujuan deskriptif itu adalah untuk mendeskripsikan insiden suatu kejadian penyakit tertentu selama periode waktu tertentu. Terus ada tujuan analitik, yaitu hubungan antara suatu faktor risiko dengan kejadian penyakit. Selanjutnya ada 5 keunggulan. Yang pertama itu temporalitas jelas untuk menentukan pajanan terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu dapat menghitung laju insidensi. Yang ketiga itu cocok untuk meneliti paparan atau pajanan yang langka atau faktor lingkungan. Lalu yang keempat itu mempelajari sejumlah efek atau outcome secara serentak dari sebuah paparan. Yang terakhir itu 5 terjadi bias dalam menseleksi subjek dan menentukan status paparan adalah kecil. Selanjutnya di sini ada kekurangan. Yang pertama itu lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mengikuti periode waktu tertentu. Yang kedua itu membutuhkan ketersediaan data sekunder yang lengkap. Yang ketiga itu tidak efisien dan tidak praktis untuk mempelajari penyakit yang langka. Kecuali jika ukuran sampel sangat besar atau prevalensi penyakit pada kelompok terpapar cukup tinggi. Yang keempat, terakhir tidak ada pengacakan sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam karakteristik yang teliti. Selanjutnya di sini ada rumus perhitungan kohort. Ada race ratio. Race ratio ini merupakan relatif risk antara risiko kejadian suatu kejadian atau kondisi yang terjadi di antara dua kelompok yang dibandingkan. Jadi ada kelompok terpajan, exposure, dan kelompok tidak terpajan. Lalu, risk ratio ini digunakan dalam penelitian kohort, di mana peneliti mulai mengamati status pajanan terlebih dahulu, kemudian mengamati status penyakit. Rumus RR ini adalah insiden kumulatif pada kelompok yang terpajan dibagi insiden kumulatif pada kelompok yang tidak terpajan. Lalu di sini ada contoh RR dengan menggunakan tabel 2x2. Di sini bisa dilihat bahwa insiden penyakit ini dikelompokkan menjadi sakit dan tidak sakit. Kemudian pemajan dikelompokkan menjadi positif dan juga negatif. Dengan variabel A yang dimaksud di sini adalah individu yang sakit dan beresiko terpajan. Kemudian variabel B di sini merupakan individu yang tidak sakit dan beresiko terpajan. Lalu variabel C di sini merupakan individu sakit dan tidak beresiko terpajan. Lalu yang D ini individu yang tidak sakit dan tidak beresiko terpajan. Lalu untuk menentukan RR kita harus mengetahui dulu IR kelompok terpajan yaitu dengan rumus A per A plus B dan IR kelompok tidak terpajan yaitu C per C plus D. Lalu RR di sini didapat dengan membandingkan insiden rate atau kumulatif di antara kelompok terpajan terhadap kelompok tidak terpajan. Lalu selanjutnya ada atribut risk, perbedaan tingkat kondisi antara populasi terbuka dan populasi yang tidak terpajan dengan menunjukkan jumlah kasus penyakit antara individu-individu terpajan yang dapat dikaitkan dengan pajanan.
dengan rumus AR adalah angka insiden kelompok terpajan dikurang angka insiden kelompok tidak terpajan, atau bisa disederhanakannya, kelompok terpajan dikurang dengan kelompok tidak terpajan. Atribut trik ini merupakan selisih perbedaan rate di antara kedua kelompok tersebut. Lalu di sini ada latihan perhitungan kohort. Pada contoh soal nomor 1 ini, suatu kejadian di Rumah Sakit Hermina pada penyakit jantung pada tahun 1990, jumlah pasien rumah sakit yaitu 428 orang. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa 60 dari 220 pasien mengalami hipertensi dan 23 dari 208 pasien tidak mengalami hipertensi. Di sini diminta untuk menghitung RR serta AR-nya. Pada soal diketahui total populasi itu ada 28 orang. Maka kita tulis di total keseluruhan populasi itu 428 orang. Kemudian di soal diketahui ada 60 dari 220 pasien mengalami hipertensi. Maka kita bisa menaruh angka 60 di variabel A, yaitu pasien yang memiliki menderita penyakit jantung dan juga berpotensi untuk terkena hipertensi. Dan untuk angka 220 ini merupakan total populasi pasien yang mengalami penyakit jantung, hipertensi. Dan pada soal terlihat bahwa 23 ini dari 208 orang pasien tidak mengalami hipertensi. Maka angka 23 bisa ditaruh pada variabel C. Dan total populasinya adalah 208. Kemudian pada variabel B dan D diketahui dari angka 220 total populasi dikurang dengan angka orang yang menderita sakit yaitu 60, dihasilkan 160. Lalu pada variabel D, 208 dikurang dengan 23 menghasilkan 185. Untuk 83 ini dihasilkan dari 60 ditambah 23. Dan 345 ini dihasilkan dari 160 ditambah 185. Kemudian untuk hasil perhitungannya, untuk mengetahui RR kita juga harus mengetahui insiden rate dulu. Dari pertama kelompok terpajannya dengan rumus A plus per A plus B, yaitu dimasukkan tadi A-nya itu 60 dan hasil penjumlahan A plus B-nya itu 220 sama dengan 0,27. Kemudian untuk kelompok terpajan dengan rumus per C plus D, yaitu C-nya 23 dan hasil pertambahan dari C plus D yaitu 208 dihasilkan 0,11. Lalu kita bisa menghitung RR-nya dengan rumus terpajan dan tidak terpajan, yaitu 0,27 dibagi dengan 0,11 menghasilkan 2,45. Dengan kesimpulan, orang yang menderita hipertensi mempunyai resiko 2,45 kali lebih besar terkena penyakit jantung jika dibandingkan dengan orang yang tidak menderita hipertensi. Lalu, atribut triksnya dengan rumus kelompok terpajan dikurang dengan kelompok tidak terpajan, yaitu 0,27 dikurang 0,11, menghasilkan 0,16, lalu dikali 100, menghasilkan 16%. Di sini dapat disimpulkan besarnya risiko yang dapat dihindarkan dari orang yang tidak menderita penyakit jantung dan tidak beresiko terkena penyakit hipertensi adalah 16%. Lalu ada contoh soal kedua, penelitian tentang hubungan antara kehamilan di luar rahim dengan pemeriksaan IUD. Untuk penelitian ini diambil sebanyak 60 orang yang memakai IUD dan 40 orang yang tidak memakai IUD. Dari hasil pengamatan selama 5 tahun menunjukkan bahwa terdapat insiden kehamilan di luar rahim sebanyak 15 orang yang memakai IUD dan sebanyak 7 orang yang tidak memakai IUD. Hitunglah besar resiko RR dan AR. Di sini bisa dilihat bahwa total populasi yang memakai IUD itu 60. Maka bisa dimasukkan di sini. Lalu total populasi yang tidak menggunakan IUD itu 40. Lalu pada soal diketahui sebanyak 15 orang ini mengalami kehamilan di luar rahim dan dia memakai IUD. Maka kita bisa memasukkan pada variabel A. Lalu sebanyak 7 orang yang tidak memakai IUD dan mengalami kehamilan di luar rahim, yaitu sebanyak 7 orang, dimasukkan ke variabel C. Lalu pada hasil perhitungannya, pertama mencari R, yaitu kelompok terpajan, dengan 15 dibagi 60 menjadi 0,25, dan kelompok tidak terpajan 7 dibagi 40 menjadi 0,175.
Lalu RR-nya diketahui 0,25 dibagi dengan 0,175 menjadi 1,42. Dengan kesimpulan, orang yang memakai IUD mempunyai risiko 1,42 kali lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang tidak memakai IUD untuk terkena kehamilan di luar rahim. Lalu atribut risknya, kelompok terpajan dikurang kelompok tidak terpajan yaitu 0,5 dikurang 0,175 menghasilkan 0,075 lalu dikali 100 menghasilkan 7,5%. Sehingga dapat disimpulkan besar risiko yang dapat dihindarkan dengan penyakit kehamilan di luar rahim adalah 7,5%. Lalu eh, kelompok kami mengambil kesimpulan dari studi kohort yaitu desain studi kohort ini merupakan desain studi observasional yang memungkinkan penentuan risiko secara langsung. Studi kohort merupakan rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok yang terpapar dan kelompok tidak terpapar. Studi kohort ini dimulai dengan mengidentifikasi individunya terlebih dahulu yang terpajan dan tidak terpajan, lalu mengamati dari waktu ke waktu terjadinya outcome penyakit dan mengikuti selama waktu tertentu untuk status penyakit. Studi kohort ini juga disebut studi follow up atau prospektif. Ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Oke. Sekian dari Presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba di-share lagi, dikembalikan ke stop share. Bisa di semua kamera. Oke, siapa? Ini aku mana aku? Aku nggak ada nih. Aku mana? Aduh, sakit Bapak. Sakit. Ya. Nggak ada telepon masuk, nggak ada namanya, nggak saya ambil ya. Biar aja. Oke, ini siapa tadi? Nasma mana Nasma? Wajahnya mana Pak? Wajah Nasma sama Sofi. Saya Ya, Pak. ini berdua jadi satu. Ini Anda berdua kerja, betul-betul kerja. Iya, Pak. Ya, kemarin Iya Pak Iya, Pak. berdua. tugas sudah dikumpulin sama Sudah Tri Pak, sudah Kumulasari, saya kirim. sama Tri Kumulasari kelompoknya. Iya, Oh yang Pak. hitung-hitungannya Pak. Ya, Iya betul Pak. kelompoknya Tri Kumulasari. Mana Tri Kumulasari? Iya, Ya, Pak. oke. Ini salah satu contoh mahasiswa yang aktif untuk ngerjain soal, ya. Kemudian penyajiannya cukup bagus dan materinya juga cukup bagus. Contohnya, saya harapkan nanti ujian seperti ini, ya, untuk semuanya ngerti, ya. Karena terus terang aja ujiannya nanti adalah esai, nggak ada multiple choice lagi, hitungan ya, yang harus dihafalkan, harus dimengerti, ya. Kohort, tes kontrol, screening, ya itu harus dipahami, ya. Oke, coba saya menanya, siapa yang menanya? Ayo ke materi ini. Ada? Nggak ada. Dimas? Nggak ada. Irsan? Nggak ada. Kuncinya, ya. Nanti saya kasih lagi soal untuk latihan, terserah. Karena ada yang ngumpulin, ada enggak. Ini saya kan sudah saya terserah. Anda nggak ngumpulin, saya anggap udah pinter. Yang ngumpulin juga ada nilai plusnya. Berarti nanti ujian nggak ada masalah, ya. Jadi langsung jalan tol, ya. Jadi yang mereka ini mereka saya catat, ya. Jadi yang ngumpulin, yang nggak ngumpulin saya catat, ya. Terserah. Saya anggap Anda sudah bisa, ya. Jadi kalau Anda kerja kelompok, otomatis Anda bisa, ya, ngitung-ngitung, ya. Itu saya harapkan, ya. Ada yang ngumpulin, ada yang enggak, terserah, ya.
Makalah juga udah saya kasih nilai. Ada beberapa yang belum presentasi, yaitu Putri Najwa sama Tri Komalasari. Mana? Mana Tri Komalasari? Ya, kamu Saya, belum ya? Pak. Iya, Pak. Ya, pertemuan kita dalam lama 3 kali lagi ya. Jadi minggu depan itu Putri sama Tri Komalasari atau Nursana masuk. Nggak bisa bertiga, harus dibagi 2 kali Eh, pertemuan. minggu minggu depan tuh Putri, Pak. Terus minggu depannya lagi baru saya sama Siti Nur Hasanah. Oke, ya minggu depan apa? Materi apa? Materinya tentang apa? Ini, Pak. Oke, ya diatur aja ya. Jadi sekali lagi kunci untuk ngerjain soal tadi ya. Tadi contoh-contoh udah bisa ya. Cukup bagus contoh-contohnya. Cuma saya ingatkan contoh yang Anda buat belum tentu bisa membaca soal dari saya. Perhatikan ya. Kunci untuk ngerjain mana di kohort, mana ini cash control harus dipahami. Kalau kohort perspektif artinya belum dilaksanakan ya ke depan. Nah, kayak seperti tadi selama 5 tahun ke depan. Nah, ini sudah berarti sudah dilakukan penelitian ya. Itu hasilnya ada itu kohort. Tapi kalau belum ya, belum itu perspektif bisa sekarang dilakukan tapi tunggu lagi 5 tahun yang akan datang. Tapi kalau tadi kalimatnya sudah ada, jadi 5 tahun setelah penelitian itu kohort. Kalau yang cash control ya, itu rumusnya adalah OR, odds ratio ya. Beda ya. Beda rumus harus beda. Karena untuk salah ngitung ya salah nanti ya. Oke, kalau cash control hasilnya sudah ada ya. Hasil ada kita melihat ke belakang ya. Penyebabnya apa ya. Itu ya bedanya. Jadi contoh-contoh tadi sudah cukup ya. Nanti saya kasih tugas lagi 2 soal ya. 2 soal kerjakan ya. Saya harapkan kalau saya udah ngomong serius ya harus diseriusin nanti Anda keluar nggak punya catatan, nah bingung nanti ya, ya nggak bisa apa-apa nanti ya. Tuh, oke, ada yang mau nanya ke Nasma yang tadi kalimatnya, udah paham semua di Komalasari, Paham, Pak. paham? Oke, betul. Yang lain paham? Ini Siti Nursana paham? Halo, ini kok Anda di kampus atau di mana nih? Insya Allah paham, Pak. Ya, itu ya. Karena soal-soalnya terus terang aja itu kalau nggak Anda pelajarin ya nggak bisa ya. Oke, kalau nggak ada kita ke materi saya ya. Ini bisa langsung saya. Bisa, Pak. Langsung aja. Oke. Sudah bisa dibaca, lihat. Sudah, Pak. Oke. Sekarang judulnya investigasi wabah. Nah, ya. Investigasi itu penyelidikan ya. Wabah itu orang awam mengatakan wabah ya. Wabah kalau orang kesehatan mengatakan KLB ya atau kejadian luar biasa ya atau bahasa kerennya outbreak atau letusan ya atau pandemi sorry epidemi ya pandemi itu seluruh negara ya kalau epidemi itu meningkat di atas batas normal nih ya jadi terjadi sakit atau kasus apalagi ada kematian ya. Ya, kemarin muncul di TV di Bogor ya dan Sukabumi yaitu warga keracunan makanan nasi kotak ya nasi nasi kotak itu setelah menghadiri salah satu hajatan dari warga ada 38 orang tuh yang sakit ya. Nah, kemudian ada yang meninggal. Nah, ini sudah termasuk KLB ya. Nih, kuncinya ya apabila ada kasus yang meninggal itu sudah dikatakan KLB ya. Tuh. Oke, kita lanjut. Ini wabah. Wabah ya menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 94
karena ini belum diubah, sekarang masih dipakai ya. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dan masyarakat yang jumlah penderita meningkat. Nah ini ya, secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim atau yang biasanya ya itu ya. Menteri Kesehatan yang bisa menetapkan dan menyebut daerah yang terjangkit wabah. Misalnya contoh apa Pak di Bali ya, itu adalah kasus KLB rabies ya, dari anjing ya, anjing rabies ya. Jadi yang mengatakan wabah adalah menteri. Kepala dinas kesehatan nggak boleh ya, hanya menteri ya. Dan yang mencabut. Kenapa Pak demikian? Karena itu segi politis ya, dan itu menakutkan dari turis ya, turisme dari luar negeri akan masuk ke Indonesia ya. Tuh jadi wabahnya yang bisa menyambut dan menetapkan adalah menteri ya. Contohnya apa Pak? Pandemi ya. Pandemi ya kemarin COVID, bahkan bukan menteri saja, presiden ya itu makan. Nah, yang mencabut juga presiden ya. Tuh ya. Karena itu mengerikan ya, banyak kejadian kematian. KLB ya. Kejadian luar biasa dijelaskan sebagai timbul suatu meningkat ya, hampir sama ya dengan wabah ya. Ini berdasarkan peraturan Menteri nomor sekian ya. Kriteria wabah suatu penyakit ini kenapa saya sampaikan nanti Anda kalau belajar lebih dalam nanti di surveillance di semester 5 itu ya, atau di nanti penyakit menular dan penyakit tidak menular itu akan ketemu lagi nih kriteria-kriteria wabah ya. Ini dasar saya sampaikan supaya Anda paham, lebih punya catatan dulu ya. Suatu penyakit dikatakan mengandung apa bila peningkatan ya di atas atau menyebabkan kematian ya. Incident rate. Nah, incident rate ini perhatikan apa itu incident rate? Incident rate adalah kasus baru ya dibagi populasi yang berisiko. Hati-hati. Kalau Anda nggak paham rumusnya salah nanti dalam mengajar soal. Kalau populasi berisiko adalah populasi yang ada di situ saja. Kalau semua populasi seluruhnya itu prevalen ya ingat ya. Kemudian angka rata-rata bulanan dalam 1 tahun meningkat ya ini. Adanya case fatality rate, angka kematian, case ya fatal ya angka kematian itu kriteria wabah ya. Jenis wabah berdasarkan sifat wabah terbagi dua jenis. Pertama apa itu common source epidemic ya atau point source epidemic adalah suatu letusan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok ya dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya keracunan makanan ya, misalnya contoh ini Triko Malasari ulang tahun, makan nasi bungkus atau nasi kotak. Satu kelas diundang makan-makan, setelah makan keracunan semua. Itu namanya common source ya. Oke. Karena ini salah satu tempat ya, diperhatikan ya. Kemudian ada yang namanya propagated source ya atau progressive epidemic. Apa itu ya? Bentuk epidemi dengan penularan dari orang ke orang ya sehingga waktu lama masuk tunas yang lebih lama pula. Misalnya contoh Bapak ini ya. Penyakit yang ditularkan dari orang ke orang itu biasanya disebabkan oleh vektor ya. Misalnya contoh si A kena demam berdarah ya. Nah, dia menularkan pada orang melalui vektor. Nah, ini ya, itu namanya propagated ya. Source ya. Kemudian konsep KLB ya. Kriteria KLB keputusan Dirjen Penyihatan Lingkungan Pemukiman di PLP singkatan dari Penyihatan Lingkungan Pemukiman. Ini banyak sekali anak-anak lulusan SKM ya. Jadi memang ini tempat kerjanya orang-orang SKM di situ, Penyihatan Lingkungan Pemukiman dan Pemberantasan Penyakit Menular ya. Tuh ya. Jadi satu, dulu jadi satu sekarang sudah dipisah ya. Ini ya. Pertama apa? Timbulnya suatu penyakit menular yang sebenarnya tidak ada. Tuh ya, kriteria KLB. Peningkatan kejadian penyakit ya terus menerus selama 3 kurun waktu ya. Peningkatan kejadian kematian, ada kematian ya. Jumlah penderita baru dalam kasus baru meningkat ya 2 kali lipat. Ini kriteria KLB. Jadi nanti ya
biasanya kalau Anda belajar surveillance ya, itu saya ngajar kebetulan surveillance juga ya. Dulu saya ngajar di kelas Erundo, dan ini sekarang udah kelasnya cuma beberapa kelas ya. Nah, kalau saya di Jakarta, di Bogor itu masih ngajar ya. Itu kasih kasus ya, mahasiswa dikasih kasus ya, dianalisis ya. Oke, jenis KLB ya. Menurut penyebab, yaitu pertama toksin. Toksin adalah racun ya. Itu bisa dari heterotoksin, bisa eksotoksin atau endotoksin. Jadi racun itu bisa berasal dari luar atau dari dalam ya. Ya, contohnya apa-apa? Ya, Anda makanan dalam tubuh Anda itu kan banyak sekali racun ya, nggak bisa dikeluarkan, Anda akan keracunan. Ya, tuh ya di dalam darah ya itu bisa. Apalagi Anda eksotoksin dari luar, ya kita lihat. Ya, contoh eksotoksin itu Anda makan yang banyak mengandung bahan pengawet, itu juga ya hati-hati ya masuk ke dalam tubuh, atau makanan yang sudah berjamur ya kayak kacang ya atau tempe-tempe ya terutama yang berjamur itu bisa alfa toksin ya, itu bisa menimbulkan keracunan. Kemudian yang kedua adalah infeksi. Infeksi ini bisa karena virus, bakteri, cacing atau protozoa. Tanda-tanda infeksi badannya adalah panas ya. Orang demam itu adalah menunjukkan bahwa terjadi infeksi ya. Misalnya contoh, Anda sakit gigi, bengkak, itu infeksi ya, atau diare ya. Diare, oh ini infeksi virus, apa virus atau bakteri salmonella ya. Badan akan demam. Jadi tanda demam adalah adanya infeksi. Toksin biologis apa? Racun jamur tadi ya. Alfa toksin dari tempe, jamur ya. Racun ikan, racun ikan apa? Ikan itu juga beracun ya. Kalau insangnya sudah warna hitam, ya, ya ikan cakalan atau ikan tongkol itu ya itu beracun ya. Toksin kimia ini ya, ini banyak sekali di dalam makanan kita, banyak mengandung logam berat apa-apa. Contohnya ya PB, plumbum, ya Hg, merkuri ya, ikan-ikan yang di kota-kota yang dekat pesisir itu ya. Dulu di mana Minamata itu Jepang ya, karena masyarakat Jepang banyak makan ikan laut ya. Teluknya sudah tercemar ya, bahan logam berat, nah itu keracunan itu ya. Ini sumbernya dari manusia, jalan napas, tangan, tenggorokan ya. Kegiatan manusia, toksin biologis ya, tempe, bongkrek ya, penyemprotan. Nah, ini penangkapan ikan dengan racun ini ya. Jarum suntiknya tidak steril. Dari binatang ini misalnya contoh ikan, binatang pengerat dari contoh tikus ya, leptospirosis dari tikus ya. Ikan ini tadi ikan tongkol ya, banyak mengandung racun ya. Itu kalau masanya tidak baik bisa keracunan kita. Serangga dari udara ya, ini Staphylococcus itu adalah diare ya, bikin diare ya. Dari makanan dan minuman ini misalnya keracunan singkong, singkong bisa keracunan ya. Nih, karena singkong mengandung sianida ya. Nah, peran fungsi penelitian KLB ya. Ini fungsinya kita melakukan survei ya. Oleh sebab itu nanti ada mata kuliah lagi survei. Kalau nggak salah kemarin ya survei ya. Nah, perbedaan antara penyelidikan dan epidemiologi dan wabah apa bedanya? Ya, kalau penyelidikan epidemiologi dilakukan secara menyeluruh, ya. Kalau punya wabah dilakukan hanya adanya wabah saja di satu daerah, ya. Ingat, ya misalnya contoh ada keracunan makanan, ya itu, ya wabah itu diare, ya atau wabah eh, demam berdarah. Nah ini ya. Jadi di suatu kasus di tempat tertentu saja. Kalau epidemiologi menyeluruh ya, fungsi penyelamatan wabah atau KLB ini ya, mencegah meluasnya wabah, mencegah terulangnya wabah dan sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah, ini penyakit-penyakit yang potensial untuk wabah, ya kolera, pes, DBD, campak. Ini biasanya nanti kalau Anda belajar tentang penyakit menular, ini dibelajar semua nih, ya. Kebetulan saya yang ngajar ini belajar semua ya. Ini penyakit-penyakit wabah ini, ya nanti biasanya saya ngajar ya mahasiswa juga penyajian seperti ini ya supaya Anda lebih tahu, dapat nilai, dapat lebih mengerti. Jadi nilai Anda tugas ada nilai tersendiri ya.
ada yang saya sudah komitmen untuk membantu mahasiswa nilai paling minimal adalah B ya. Ada yang dapat A, ada beberapa orang nggak saya sebutkan ya, ada dapat A yang dari kelompok ini ya. Ada 4 orang atau berapa itu ya. Oke, jadi kalau materinya bagus, penyanyinya bagus ya, nilainya bagus ya. Ini nanti di epidemiologi penyakit menular akan ketemu lagi ya. Oke, ini penyelidikan KLB tujuannya apa? Ya, umum dan khusus ya, menemukan cara-cara pencegahan ya, khususnya apa menegakkan atau memastikan di Indonesia-nya ini kena KLB atau bukan. Ini gak gampang ya, ini harus ada teorinya nanti ya. Ini menggambarkan kasus dalam KLB, mengidentifikasi itu tugas kita nanti ya, tugas kita ya. Oleh sebab itu tugas kita itu orang lapangan ya, mengidentifikasi, menganalisis, memberikan kesimpulan ya. Dokter melakukan diagnosis ya, beda ya, diagnosis itu sesuai dengan kemampuan keilmuannya ya. Ya, ini biasanya ditanya gejalanya begini begini, itu kerjanya dokter ya. Perawat hanya pelaksana ya, dari perintah dari dokter ya. Ini urutannya ya, dalam epidemiologi ini ya, nanti banyak sekali nih ya. Memberikan kesimpulan, jadi ini ya kegiatannya membuat hipotesa ini ya, mengumpulkan data, menyimpulkan, ya, menggabungkan, mengidentifikasi, ya, mendapatkan informasi. Ya, ini disebarluaskan. Ya. Hipotesa adalah dugaan sementara. Ini juga akan ketemu nanti di skripsi. Ya, ya kemarin ada saya nguji mahasiswa, ya, proposal yang saya bimbing. Ya, ada salah satu mahasiswa menanya, kok hipotesanya gak sesuai dengan hasilnya? Saya tanya, saya luruskan. Hipotesa itu dugaan sementara. Ini proposal, belum ada hasilnya. Jadi hasilnya itu setelah dibuktikan dalam penelitian. Jangan sampai salah. Ya jelas loh, hipotesa kan masih belum dilakukan. Ya, masih dugaan sementara. Hasilnya belum ada kalau namanya proposal. Ya, ingat ya. Oke. Informasi tambahan perlu diperoleh untuk menguji hipotesa. Ya ini. Ya, gak gampang memang ya. Ini ya, kalau untuk penyakit menular ya ini sumber infeksi mana, caranya dan alat faktor apa yang menularkan ya. Misalnya contoh demam berdarah itu faktornya adalah nyamuk ya. Enggak semua nyamuk. Yang paling dominan adalah Aedes aegypti ya. Kemudian filariasis nyamuk juga faktornya, tapi paling dominan adalah Culex, Culex praktikan ya. Tuh ya. Itu dipelajari nanti di ilmu penyakit menular ya. Ini harus dibaca nanti ya, belum waktunya nanti ya. Kemudian setelah itu informasi ya, data dengan informasi beda ya. Data adalah belum diolah, informasi adalah data yang sudah diolah ya. Nah, langkah-langkah menegakkan atau memastikan di Indonesia ini ya, dibaca nanti ya. Jadi gak gampang ya menyelesaikan ini. Ini harus didukung oleh hasil lab. Jadi misalnya contoh apa Pak? Seorang dokter, walaupun dia dokter, ya kita juga tahu, ya dokter itu banyak teorinya juga, ya tidak bisa memastikan dengan penerawangan, oh kamu kena diabetes, kamu dengan demam berdarah, tanpa didukung dengan hasil lab, ya perhatikan ya hasil lab, karena penunjang. Jadi nggak bisa seorang dokter, oh kamu kena DBD, nah, kamu kena kusta, tapi tidak didukung dengan hasil lab, ya. Gak akurat itu namanya ya, menerawang itu ya. Oke, langkah 2 memastikan adanya wabah itu adalah untuk memutuskan apakah terjadi KLB ini insiden yang tengah berjalan dibandingkan. Nah, itu ya tadi sudah saya sampaikan. Ada peningkatan enggak? Ya. Kemudian kalau ada peningkatan baru kita menyatakan adanya wabah ya. Ini juga demikian ya. Jadi ini bisa dibaca. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Enggak gampang ya. Langkah 3 menggambarkan karakteristik KLB, yaitu kemarin sudah belajar tentang epidemiologi deskriptif. Ada 3, waktu, tempat, dan orang. Ya, jadi time, place, dan orang people. Ya, people. Ini nanti di dalam judul deskripsi juga ada 3 ini, ya 3W.
siapa yang terkena, di mana, nah, ya tempat, kapan. Ya kadang skripsi juga masih 2 judul masih kurang. Ini di mana? Harus jelas. Misalnya contoh di Cengkareng Pak, atau ada yang masih di Karangrejo Pak. Karangrejo itu daerah mana? Kan itu. Provinsi mana? Harus jelas ya. Kalau Cengkareng, nggak semua orang tahu Cengkareng di Banten. Ya, Cengkareng masuk mana? Banten atau DKI? Ya itu harus jelas. Ya, jangan sampai nanti Anda sudah capek-capek ngumpulin data, ini bias nih, nggak jelas nih. Nah, ya, sumbernya harus jelas dari mana ya. Ambil data dalam skripsi juga jumlah karyawan sekian, tapi nggak ditulis sumbernya dari perusahaan tersebut. Nanti Anda mengawang-awang dari mana nih datanya, ya itu nggak boleh ya. Jadi judul ini tetap 3W ya. What, when, where ya. Ini waktu ya, tempat ya. Ini ya, orang yang terkena umurnya berapa ya. Ini dalam event berikut deskriptif ya. Umurnya berapa, jenis kelaminnya apa ya, nanti bisa disimpulkan oh penyakit ini banyak menyerang pada, misalnya contoh penyakit autoimun, banyak penyakit untuk wanita paling banyak, misalnya contoh hipertensi banyak laki-laki, misalnya TBC banyak laki-laki, itu harus jelas ya. Jenis kelamin, surveillance ini ya kemarin ya, jadi surveillance sudah saya ajarkan ini ya. Oke, ada yang nanya? Oke, kalau enggak kita, tugas Anda adalah sekarang PR lagi. Ya, ujiannya ada PR nanti ya. Oke, halo, bisa ngeliat materinya? Tri Kemalasari? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, halo. Nih, coba. Bisa Pak, terlihat Pak. Ini apa nih? Banyak apa nih? Sebelum saya apa nih? Pakai rumus apa nih? Hmm? Pakai apa? Tri Kemalasari. Yang lain? Mana? Coba yang tadi Naswan, mana Naswa? Naswa mana? Apa itu Naswa tadi? Dan Nurus Sofi. Tadi ada sudah mahir katanya. Ya, kalau enggak nilai saya kurangin lagi itu. Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Hmm. Yasma, Nur Sofi, apa ini? Bapak share Ses- Halo, apa ini? Pakai apa nih? Pakai rumus apa? Hitungan pakai rumus apa nih? Saya nggak kasih dulu. Ayo, Trikumalasari, Nasma, yang tadi, dan Nur Sofi. Ayo, Pest control, Pak. gas tes kontrol, kontrol. Pak. Alasannya pakai gas kontrol. Nah, lo ini yang harus Karena dia dipahami. sudah meneliti, Pak. Nah, kalau Karena dia sudah sudah meneliti. kalau sudah meneliti itu apa itu namanya? Ini itu dari, ada yang dari Sulawesi itu. Siapa yang dari Sulawesi? Logatnya tadi siapa? Yang baru jawab tadi cewek siapa? Dari mana? Dari Kemalasari dari mana aslinya? Jawa, Pak. Jawa Di Tengah. Jawa, di Jawa Tengah. Yang tadi yang logatnya kayak logat dari Sulawesi Makassar siapa tadi? Ada yang dari Makassar? Nggak ada. Oke, apa ini? Nah, lo ini bingung lah sih. Apa nih? Ayo. Nah, ini memang belum ujian, lo ya nanti nanti ujian nggak bisa tanya-tanyaan ya, nggak bisa tanya menanya ya. Nggak boleh nanti nanya-nanya. Open book juga belum tentu ya.
Ayo Pak, ayo. Tri Kumulasari. Iya, Pak. Ayo. Oke, nih coba. Nih, baca nih. Apa nih? Halo, yang lain? Kok laki-lakinya nggak ada yang komentar? Halo, ya kerjakan nih. Di anu, dikerjakan. Iya, Pak. Ya, di foto boleh? Di potret. Sudah, Pak. Nah, Boleh. udah, kerjakan dulu deh. Nah, ini coba pertanyaannya. Buatkan tabel kontingensi 2 kali 2. Udah mahir? Nah, kalau belum mahir, belajar. Ya, itu tabel tabel kosong ya, harus paham itu. Ya, berapa resiko relatif? Apa nih? Rumus apa, Pak? Dari mana? Halo, yang lain? Nah ini, halo. Kalau pertanyaannya berapa resiko relatif rumusnya apa nih? Penelitian apa nih? Nasma, Iya, Pak. apa Kelompok ini? Ya, terpajan dibagi dengan kelompok tidak terpajan. iya ini desainnya penelitian apa? Desainnya yang saya tanya. Hah? Anda tadi sudah nyajiin apa itu? Kohort, Eh, kohort, Pak. eh, ini yang Pak. Anda kena belum paham, ya Anda belum paham. Ingat saya ingatkan untuk semuanya, saya ingatkan untuk semuanya, ya. Ingat, ingat. Nanti ujian Anda harus paham ini masuk cash control atau kohort. Kalau ada salah fatal, nah itu yang dipahami, ya. Jadi harus pahami, ya. Oke, kembali lagi, ya ke soal, ya. Tolong kerjakan dalam waktu nanti kita, ya, 15 menit, ya. Kerjakan. Nanti yang sudah siapa yang bisa? Ayo.
Udah bisa? Jadi Kemlasari? Belum Sebentar, Pak, Pak. masih apa? Masih dicari Pak, diskusi. Oke, Ya, kami masih diskusi Pak. sekalian nomor 2 dipoto juga. Udah. Iya Kak, boleh. Nih nomor 2 udah foto. Bentar Pak. Potret ya, potret itu soal. Udah Pak. Udah, yuk kerjakan. Yang kedua apa nih? Soal apa nih? Tentang apa? Ini Nur sana. Apa nih nomor 2 soal tentang apa? Coba dikerjakan ya Tri Komersari, nanti mau ditayangkan ya, satu aja nomor 1. Nomor 1 ini ya pertanyaannya. Halo semuanya. Iya Pak. Ada 2 tabel. Yang pertama, Anda harus bisa memberikan tabel tentang angka-angka yang sebenarnya pemeriksaan pertama. Kedua, tabel dengan uji lab. Nah, baru yang ketiga ini interpretasikan desain simpulan dari 2 tabel ini. Ya, ada 2 tabel ini nomor 1 ya. Halo, Tri Komersari. Iya Pak. Ada 2 tabel. Yaitu pertama Anda menghitung RR pemeriksaan pertama, kedua RR dengan uji lab. Berikan simpulan dari 2 tabel, mana yang paling akurat. Ya, ini dengan contoh soal yang di sini nih. Ya. Nih harus pahami. Ya. Paham ya? Citri Iya Komersari Pak. yang lain? Iya Pak. Pak. Yang lain? Nasma? Nur Sofi? Halo, Nasma? Ya, Pak. Ya, Pak. Udah bisa ini kerjain. Lagi dikerjain, Pak. Ya. Atau dikerjain di rumah atau di situ ya. Di rumah aja ya Pak. Hah? Di rumah aja mungkin minggu depan bisa dipresentasiin. Ya, Anda janji ya. Terus terang aja. Kalau Iya Anda Pak, nggak janji. bisa, ya ini tugas oke untuk di rumah ya. Minggu depan harus dipresentasikan, harus punya. Saya ingatkan, ya, saya tidak memaksa Anda harus mengumpulkan. Tapi ada beberapa orang yang sudah masuk nilainya untuk tugas ya. Jadi saya nggak memaksakan ya. Terserah, yang penting ujian bisa. Tapi bagi yang ngumpulin nilainya plus ya. Oke, paham ya? Paham Pak. Oke, silakan di rumah. Minggu depan ditayangkan. Minggu depan siapa yang maju? Putri, Tanya Pak. lagi. Ada Putri sama Sendiri, Pak. tentang apa, Putri? Yang itu, Pak, yang tadi Bapak jelaskan, investigasi wabah sama Oke, ya. Ya. Ya minggu depan suka tidak suka kumpulin. Kalau enggak ngumpulin berarti Anda sudah saya anggap bisa. Ujiannya seperti itu. Oke, kalau enggak kita akhirin ya. Sekali lagi ya kita ucapkan duka cita kepada keluarga Bapak Dodo. Mudah-mudahan almarhum beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan segala Amin. dosa diampunin. Amin. Al-Fatihah. Amin. Ya, amin, amin ya. Ya, kita akhirin ya. Iya Pak. Tadi udah nanya di dosen kok belum tahu makamnya di Bambu Apus katanya ya, tapi jamnya belum tahu nih ya. Oke, kita akhirin. Ilin Lab ya.